5 roket sasar pangkalan udara di Irak yang tampung kontraktor Amerika Serikat. Lima roket dilaporkan menargetkan pangkalan udara Balat Irak Rabu 9 Juni malam. Pangkalan udara Balat yang berada di utara Baghdad digunakan oleh perusahaan Amerika Serikat Seliport untuk melayani jet tempur F-16 yang diterbangkan oleh Angkatan Udara Irak. Pangkalan udara ini telah berulang kali menjadi sasaran tembakan roket. Melansir Arab News, 2 proyektil diketahui jatuh di dekat area yang digunakan kontraktor Amerika Serikat. Pejabat keamanan mengatakan kepada AFP bahwa tidak ada korban atas peristiwa ini. Tidak ada korban atau kerusakan, kata pejabat itu. Perusahaan Amerika Serikat lainnya, Lockheed Martin, menarik stafnya dari pangkalan pada bulan lalu di tengah kekhawatiran tentang keselamatan personilnya. Setidaknya 3 subkontraktor asing dan 1 subkontraktor Irak terluka dalam serangan di Balat. Roket juga menghantam dekat pangkalan militer di Bandara Internasional Baghdad, kata tentara Irak dan pejabat keamanan. Para pejabat keamanan mengatakan kepada Reuters setelah serangan di pangkalan udara itu, setidaknya 1 roket menghantam di dekat bandara di pangkalan yang digunakan pesawat militer Amerika Serikat. Mereka menuturkan kepada AFP serangan itu dilakukan dengan pesawat tidak berawak. Amerika Serikat secara rutin menyalahkan serangan semacam itu. Pasukan Amerika Serikat berada di Irak sebagai bagian dari koalisi militer yang dibentuk untuk memerangi kelompok ISIS. Serangan roket itu dipandang sebagai sarana untuk menekan Washington agar mengeluarkan semua personilnya yang tersisa yang dipandang faksi-faksi terkait Iran sebagai kekuatan pendudukan. Pada pertengahan April, para pejuang pro-Iran mengirim pesawat tidak berawak berisi bahan peledak. Layaknya pahlawan, inilah regu penjinak bom Palestina yang bekerja tanpa alat pelindung. Pasukan penjinak bom di Gaza bekerja tanpa memiliki alat perlindungan yang memadai, bahkan alat perlindungan paling dasar seperti rompi pelindung pun tidak dimiliki. Pada 19 Mei lalu, serangan rudal Israel berhasil merobek atap rumah keluarga Muhareb di Rafah di selatan jalur Gaza yang terkepung. 2 menit kemudian, sebuah pesawat tempur Israel menjatuhkan rudal lain yang menabrak 2 lantai rumah itu, tetapi entah bagaimana tidak meledak. Saudara laki-laki saya dan keluarganya yang tinggal di lantai 2 semuanya terluka akibat rudal pengintai, kata Wasim Muhareb dilansir dari Al Jazeera Kamis 10 Juni. Bayi saya yang berusia 4 bulan koma selama 2 hari dan keponakan saya Layan yang berusia 8 tahun berada di unit perawatan intensif selama 10 hari dengan luka bakar di sekujur tubuhnya, kata Wasim. Rumah keluarga besar Muhareb yang dihuni 36 orang dewasa dan anak-anak hancur. Rudal kedua telah menabrak salah satu kamar tidur anak-anak sebelum mendarat di lantai pertama. Tidak ada peringatan, kata Wasim, yang keluarganya sekarang tinggal di akomodasi sewaan di dekatnya. Seluruh cobaan itu terjadi dalam waktu 3 menit, ujarnya. Keesokan harinya, regu penjinak bom tiba dan memindahkan persenjataan yang belum meledak, serta sisa-sisa proyektil pengintaian. Pasukan yang beroperasi di bawah Kementerian Dalam Negeri telah melakukan 1.200 misi untuk menetralisir, menjinakkan dan menghancurkan hulu ledak yang tidak meledak dan amunisi berbahaya di daerah pemukiman Gaza sejak 10 Mei. Roket yang ditembakkan oleh kelompok bersenjata di Gaza menewaskan sedikitnya 13 orang di Israel. Milisi Palestina dan Israel menyepakati gencatan senjata pada 21 Mei. Pemboman Gaza menyebabkan kerusakan infrastruktur yang meluas termasuk penghancuran 1.800 unit rumah, 74 bangunan umum, 53 fasilitas pendidikan dan 33 kantor media. Kerusakan pada pabrik desalinasi air juga telah menyebabkan lebih dari 250.000 warga Palestina tanpa air minum bersih.
Kapten Mohamed Megdad, seorang insinyur bahan peledak di Kementerian Dalam Negeri Gaza, mengatakan bahwa 70 orang regu penjinak bom tidak menjadi korban selama pekerjaan mereka sejak 10 Mei, meskipun kekurangan peralatan pelindung vital. Tim tidak memiliki rompi pelindung atau peralatan berteknologi tinggi yang dapat mengungkap keberadaan bahan peledak, kata Megdad. Mereka hanya memiliki peralatan sederhana seperti kotak peralatan yang dapat ditemukan di hampir setiap rumah, ungkapnya. Megdad menuturkan bahwa masuknya peralatan pelindung yang digunakan oleh tim penjinak bom di Gaza telah dilarang sejak blokade Gaza 13 tahun lalu. Karenanya resiko utama yang terkait dengan pekerjaan selama serangan Israel adalah kemungkinan bahwa tim dapat menjadi sasaran. Risiko kedua adalah jenis amunisi yang dijatuhkan Israel. Seberapa berbahayanya mereka dan apakah teknisi yang ditugaskan dapat mengukur semua itu dengan peralatan dasar yang dimilikinya, kata Megdad. Langkah terakhir dalam proses mengumpulkan dan menetralisir amunisi yang tidak meledak adalah memindahkannya ke gedung pusat yang terletak di Rafah untuk persiapan penghancurannya. Megdad mengatakan bahwa serangan baru-baru ini menyaksikan jenis persenjataan baru yang digunakan untuk pertama kalinya di jalur Gaza, seperti bahan peledak GBU-31 dan GBU-39 Joint Direct Attack Munition. Dikembangkan untuk menembus situs militer yang dijaga ketat, bahan peledak 2 ton itu digunakan untuk meratakan bangunan bertingkat tinggi yang menampung apartemen serta kantor komersial dan media. Pasukan penjinak bom dibentuk pada 1996 ketika otoritas Palestina memerintah Gaza. Tim pertama diberikan kursus oleh para ahli dari Amerika Serikat dan pada 2006 tim diperkuat dengan penambah lebih banyak insinyur dan teknisi. Setelah perang mematikan 2008 sampai 2009, Israel ofensif di Gaza, PPP Ranjo Service mulai beroperasi di samping pelatihan pelayanan skuad penjinak bom interior antara tahun 2014 sampai 2020. UNMAS menanggapi 876 permintaan pembuangan persenjataan peledak secara langsung memindahkan dan menghancurkan 150 bom udara besar yang berisi 29.500 kg bahan peledak dan mendukung pembersihan 7.340 bahan sisa bahan peledak perang. Megdad mengatakan anggota baru regu penjinak bom menerima pelatihan dari karyawan saat ini berdasarkan pengalaman bertahun-tahun bekerja di lapangan. Selama 10 sampai 11 tahun terakhir tidak ada yang bekerja di bidang ini meninggalkan Gaza untuk menerima pelatihan di luar, katanya. Setiap hari bisa menjadi hari terakhirmu. Asad Al-Alaul yang telah menjadi kepala regu penjinak bom selama 8 tahun terakhir mengatakan pekerjaan mereka adalah yang paling berbahaya dalam divisi keamanan yang mencakup polisi dan bahan dan keamanan internal. Memilih untuk bekerja di bidang ini adalah pilihan kami dan tanda kehormatan karena kami menghilangkan bahaya dan bahaya yang mengancam warga kami. Hanya bekerja di bidang teknik bahan peledak berarti Anda adalah seorang martir, tambahnya. Setiap hari Anda pergi ke pekerjaan Anda dapat berarti hari terakhir Anda di dunia, karena kesalahan apapun berarti itu akan menjadi kesalahan terakhir yang Anda buat, tidak ada pengecualian.